Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT yang disebut juga ujian kenaikan kelas ataupun penilaian akhir semester 2. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA kelas 8 SMP. Sudah siap semua? Oh iya, soalnya ada 35 soal pilihan ganda dan juga 5 esai. Nah, sekarang kita masuk soal yang pertama. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum kecil lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Adik-adik masih ingat? Benda yang kita masukkan ke dalam air akan ada 3 kemungkinan. Bisa terapung, bisa juga melayang, bisa juga tenggelam. Tergantung dari massa jenis bendanya dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya. Fluida yang dimaksud di gambar ini adalah zat cairnya. Jadi fluida ini bisa berupa air, bisa berupa minyak, ataupun zat cair lainnya. Nah, pada soal dibilang bahwa drum besinya mengapung. Berarti kita fokus ke benda yang terapung. Di sini, benda terapung apabila rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Adik-adik masih ingat kan? Yang lambangnya seperti P ini adalah rho atau massa jenis. Ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, maka benda akan mengapung. Tapi ketika sama, maka benda layang. Ketika massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, maka benda akan tenggelam. Jadi, untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Jangan lupa ya. 2. 4 ekor ikan berada di dalam kolam air seperti gambar berikut. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke kecil adalah... Adik-adik masih tahu tidak? Apa ya yang mempengaruhi tekanan? Adanya tekanan itu dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi, sehingga berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Akibatnya, tekanan benda yang ada di bawah akan lebih besar daripada tekanan yang ada di atas. Seperti adik-adik misalnya logikakan saja, ketika ada benda yang menimpa adik-adik, maka adik-adik akan merasakan tekanan kan? Misalnya ketika adik-adik memangku buku yang tebal gitu, maka kaki adik-adik akan mendapat tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Begitu juga dengan soal di sini. Di sini ada kata kunci bahwa tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan yang ada di atas. Jadi, semakin bawah posisinya akan lebih besar tekanannya. Jadi di sini ikan yang berada di paling bawah adalah ikan nomor 4. Baru 3, 2, dan 1. Maka urutan besar tekanan dari yang besar ke tekanan kecil adalah D. Ikan 4 tekanannya lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1. Ingat ya, bukan ukuran ikan yang lebih besar, tapi tekanan yang diterima si ikan. 3. Perhatikan gambar berikut. Gaya apung yang dialami benda sebesar. Oke, di sini ada benda yang digantung. Satunya digantung di udara, yang satunya lagi di dalam air. Nah, bagaimana cara menghitung gaya apung? Di sini kita akan melambangkan gaya apung sebagai FA. Kemudian berat benda di udara sebagai W. Dan berat benda di dalam fluida atau zat cair yang tadi dicemplungin ya, itu sebagai W semu. Gaya apung adalah W dikurang W semu.
Jadi berat dia ketika di udara dikurangkan dengan beratnya ketika di dalam fluida. Maka gaya apung adalah 85 Newton dikurang dengan 60 Newton. Maka gaya apung adalah 25 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah, di sini gambar pertama ini balon udara. Yang kedua adalah orang sedang mencuci mobil. Di sini yang difokuskan adalah si pompa airnya ya, yang semprotan airnya itu. Yang ketiga adalah kapal yang mengapung. Dan yang keempat adalah tensimeter. Di sini mah yang difokuskan adalah si pompanya. Balon udara ini dia menganut hukum Archimedes. Sedangkan gambar kedua menganut hukum Pascal. Lalu kapal ini menganut hukum Archimedes. Sedangkan pompa ini menggunakan hukum Boyle. Maka yang paling tepat antara pasangan alat dan prinsip kerjanya adalah D. 5. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika massa jenis air 1 kg per meter kubik dan besar gravitasi 10 Newton per kilogram? Nah, bagaimana ya cara menghitung tekanan hidrostatis? Cara menghitung tekanan hidrostatis itu kita akan membutuhkan H atau ketinggian atau kedalaman. Di sini konsepnya kedalaman ya. Kedalaman 350 cm. Kita ubah dulu ke satuan internasionalnya itu dalam meter. 3,5 meter. Rho atau massa jenis adalah 1 kg per meter kubik. Sedangkan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G kali H. Tinggal kita masukkan angkanya. 1 dikali 10 dikali 3,5. Maka P sama dengan 35 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatisnya ternyata B, 35. 6. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Jadi, ada 2 buah botol yang diberikan balon, kemudian diisi dengan air dingin dan juga air panas. Di sini kita lihat ya bedanya, yang diisi dengan air panas, maka balonnya jadi berisi udara. Pernyataan yang sesuai, A. Udara dalam botol A memuai. Kalau memuai harusnya balonnya semakin besar. Berarti yang A salah ya. B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam botol dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon. C. Udara di dalam botol A menyusut sehingga tekanan udara di dalam balon lebih besar daripada di luar balon. D. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih besar daripada di luar balon. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi karena udara di dalam botol B itu memuai, maka jadinya udaranya masuklah ke dalam si balon. Jadi tekanan udara di dalam balonnya menjadi lebih kecil daripada di luar balon. 7. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. D. Air dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah, sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Adik-adik harus ingat ya, dalam jaringan tumbuhan itu jaringan angkutnya ada 2. Ada xilem dan juga ada floem. Di sini jawaban yang paling tepat adalah xilem.
B. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan besar untuk menaikkan air ke daun. Selain xilem juga ada namanya floem, tapi floem ini tidak mengangkut air. Floem ini adalah jaringan angkut untuk mengangkut hasil fotosintesis. Maka di sini jawaban yang tepat adalah B ya. 8. Organ-organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah A. Satunya trakea. Bukan ya, satunya adalah bronkus. 2 ini yang kecil-kecilnya yang seperti anggur. Ini adalah alveolus. Maka pilihan paling tepat adalah C atau D. 3 itu adalah batang tenggorok atau disebut juga trakea. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Dan 4 adalah bronkiolus. Jadi bronkus, kemudian cabangnya ada bronkiolus, kemudian di dalam bronkiolus itu nanti akan ada alveolus. Alveolus inilah tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Ingat-ingat lagi ya. 9. Fungsi hidung dalam proses pernapasan. Oke, kita baca ya. 1. Mengatur suhu udara yang masuk paru-paru. 2. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. C. Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. 3. Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. 4. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Di sini dia bilang fungsi hidung. Sebenarnya kita bisa langsung tahu ya, nomor 2 ini adalah fungsi dari alveolus. Tadi Miss Sinta sudah sempat bahas tadi ya, alveolus yang seperti anggur yang kecil-kecil ada di ujung. Jadi yang bukan alveolus itu adalah 1, 3, dan 4. Itulah fungsi hidung. Jadi ketika masuk ke hidung langsung mengatur suhu udara. Kemudian juga mengatur kelembapan dan juga rambut-rambut hidung menyaring partikel debu. 10. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah, adik-adik masih ingat inspirasi? Jadi pada pernafasan itu ada inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi ini ketika udara masuk, yaitu ketika kita menarik nafas. Apa yang terjadi ketika kita menarik nafas? A. Relaksasi otot-otot antar tulang rusuk dan relaksasi diafragma. B. Relaksasi otot antar tulang rusuk dan berkontraksi diafragma. C. Berkontraksi otot antar tulang rusuk dan relaksasi diafragma. D. Berkontraksi otot antar tulang rusuk dan kontraksi juga diafragma. Di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi, inspirasi itu terjadi ketika terjadinya kontraksi di otot di tulang rusuk kita dan juga di diafragma. Kalau relaksasi ini terjadi ketika ekspirasi atau ketika kita membuang udara. 11. Berikut ini faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah A. Aktivitas tubuh, umur, dan jenis kelamin. B. Suhu lingkungan, aktivitas tubuh, dan jenis kelamin. C. Jenis kelamin, suhu lingkungan, dan umur. D. Umur, aktivitas tubuh, dan suhu lingkungan. Di sini sebenarnya kita bisa langsung tahu jawabannya ya. Salah satu yang penyebab yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ini adalah suhu tubuh sebenarnya. Suhu tubuh, kemudian aktivitas tubuh. Jadi aktivitas tubuh, misalnya ketika kita berlari atau ketika kita duduk, tentu pernafasan kita berbeda ya kecepatannya atau frekuensinya. Kemudian umur juga dan jenis kelamin juga. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A. 12. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses. Di sini kan oksigen dihisap, berarti pada proses pernafasan. Pernafasan adalah derespirasi. Kalau ekskresi ini adalah zat buang, seperti kita berkeringat, atau seperti kita membuang urin. Di yang tepat itu D. 13. Organ pernafasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia adalah A. Hidung, B. Trakea, C. Alveolus, D. Paru-paru. Sini jawabannya adalah trakea ya.
karena strukturnya cincin-cincin tulang rawan. Nah, seperti ini trakea, seperti cincin-cincin ya. 14. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien tersebut terserang penyakit A TBC, B kanker paru-paru, C pneumonia, D asma. Di sini sebenarnya dari nama bakterinya aja kita sudah bisa langsung tahu ya, tuberkulosis atau TBC, maka jawabannya adalah A. 15. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan A. Hasil perombakan leukosit, B. Eritrosit, C. Trombosit, D. Sisa penyaringan darah. Sini jawaban yang paling tepat adalah B. Adik-adik tahu cairan empedu kan? Cairan empedu ini yang membantu tubuh untuk mencerna lemak. Itu merupakan hasil dari perombakan eritrosit. 16. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah 4. Karena 4 ini merupakan kandung kemih. Jadi sebelum kita keluarkan, sebenarnya urin kita telah terkumpul di kandung kemih. Ketika kandung kemih kita penuh, maka akan menyebabkan tekanan ke bawah. Menyebabkan kita akan menjadi merasa ingin buang air kecil atau pipis. Nah, seperti ini nih. Di atas ada ginjal, kemudian yang seperti pipa ini merupakan ureter. Yang penampung tadi adalah kandung kemih, di bawahnya akan disalurkan melalui uretra. 17. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah, nah, zat sisa itu adalah uap air dan juga karbon dioksida. Kalau oksigen pasti bukan ya, oksigen ini justru yang kita butuhkan. Jadi yang kita hirup bukan yang kita keluarkan. Sedangkan karbon monoksida bukan dari tubuh kita. Contohnya karbon monoksida ini yang ada di asap knalpot. Jadi kalau dia bilang zat metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru, jawabannya adalah uap air dan karbon dioksida. Kita keluarkan melalui proses pernapasan. 18. Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat ditunjukkan oleh nomor. Nah, jawabannya adalah 2. 2 ini merupakan kelenjar keringat. Kelenjar keringat inilah yang membuat dan juga mengeluarkan keringat. 19. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah pelvis renalis, medula, ureter, atau korteks. Nah, agar jelas, ini Miss Sinta tunjukkan gambar lengkapnya. Jadi, kalau bagian yang nomor 5 itu ternyata adalah pelvis renalis. Di sini dia menunjuk yang nomor 2, berarti itu ureter. Kalau misalnya yang nomor 1 ada arteri dan juga vena. Kemudian nomor 4 itu medula. Ya. Nah, di sini tadi kan nilainya nomor 5 ya, berarti jawabannya A. Pelvis renalis. 20. Bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya yang benar adalah, sini ada 4 ya bagian ya. Nah, ini untuk lengkapnya. Kalau bagian nomor 1 itu merupakan glomerulus. Kemudian nomor 2 itu adalah tubulus proksimal. Yang 3 merupakan lengkung Henle. Yang 4 adalah tubulus distal. Nah, di sini sebenarnya untuk bagian-bagiannya sudah tepat ya. Jadi kita lihat fungsinya. Di sini dia bilang badan Malpighi menyerap kembali zat yang masih diperlukan tubuh. Diabsorpsi berarti bukan ya. Kemudian 2 proksimal menyaring darah yang masuk ke ginjal. 3 menampung urin yang sesungguhnya. D distal penambahan zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 20 soal PAS semester 2 pelajaran IPA kelas 8. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Setelah ini nanti akan ada video bagian 2-nya.
Di bagian 2 ini, Miss Sinta akan mengajak adik-adik untuk belajar bareng mengerjakan soal nomor 21 sampai 35 untuk pilihan ganda dan juga esai 36 sampai 40. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di bagian 2 ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload bagian 2. Sampai jumpa lagi.